Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatia Sadirin. Kali ini akan eh, membuat video penjelasan tentang jurnal 4 dari praktikum jurnal modul 4 dari praktikum pengolahan citra digital. Jadi jurnal modul 4 ini kan morfologi judulnya. Nah, di sini yang pertama itu di awal saya import library-nya. Lalu di sini ada semua fungsi. Jadi semua fungsi saya pakai. Pertama dari thresholding, terus ada juga resize. Sini ada dilasi, ada erosi, terus sini ada thinning sama ada thickening, ada opening. Opening ini dibuat dari metode satu tadi yang erosi terus di dilasi. Jadi yang metode erosi, lalu di sini ada dilasi. Dilasi itu metode satu. Jadi ntar di erosi dulu baru dilasi, terus baru ada closing. Nah, sini juga ada gradient morph. Ambil dari dilasi dikurang sama erosi. Oke, di sini juga ada beberapa kernel. Sebenarnya kernel yang pakai nanti itu bagian yang ini 3 sama 5x5, serta nanti bakal ada kernelnya Sobel buat dipakai di awal. Jadi yang di sini kita pakai kernelnya Sobel. Di sini juga ada fungsi convolution untuk si tepinya ini, untuk deteksi tepi. Next di sini yang pertama kita tampilin citra asli, citra resize, deteksi tepi, dan threshold. Nah, pertama ini kan kita baca dulu dia gambarnya pakai PLT, lalu nanti dia diubah jadi gray. Dimana di sini tempat perubahannya dari RGB to gray. Nah, setelah itu di resize tangannya ini menjadi sesuai sama permainan soal 256 dikali sama 256 menggunakan fungsi 2. Nah, fungsi 2 ini dia ngebuat batas kayak ukurannya itu dia bakal di resize jadi 250 kali 256 kali 256. Jadi yang awalnya di sini 600 itu jadi 250. Ini 256 sebenarnya, tapi ya di sini patokan garisnya 250. Lalu di sini deteksi tepi, di sini menggunakan kernel Sobel karena Sobel ini dia kayak lebih halus gitu, karena dia punya bobot nilai di tengahnya ini 2, dia nggak satu kayak Previt kalau nggak salah. Jadi dia tuh lebih halus sama dia lebih stabil lah dibanding sama si Previtnya itu, karena Previtnya itu kan bobotnya rata. Terus dibanding sama Robert juga, Robert itu sensitif dia karena dia cuman kayak 2x2 gitu, kayak nanti agak bingung cari tengahnya. Sama dia lebih enak lah, Sober ini lebih bagus dari ketajaman sama kestabilannya juga dia bagus. Terus hasilnya bakal seperti ini, jadi dia bakal ngedeteksi tepi tangan yang ini. Lalu setelah itu ada proses threshold. Proses threshold ini dia bakal ngerubah semua warnanya jadi hitam putih. Kan di sini masih kayak ada abu-abu gitu. Ntar dia bakal ngubah yang nilainya lebih besar dari 25, dia bakal ubah jadi 255. Nah, nilainya di bawah ini dia bakal jadi hitam full. Jadi di sini kalau dia lebih dia bakal 255, kalau dia kurang dari dia bakal 0. Makanya di sini warnanya jadi ini yang masih gini tuh jadi full putih gitu, yang lainnya hitam. Terus next di sini kita ngebuat hasil-hasil dari morfologi itu ada dilasi, erosi, opening, closing, thinning, thickening, sama gradient morph. Nah, apa sih bedanya ini? Bedanya itu misal yang pertama dilasi. Dilasi ini kayak
dia nih kelihatan kan beda dari dua ini, dia ini lebih tebal, ini lebih tipis. Nah, di lasi itu dia bakal dipertebal gitu. Garis yang tipis itu dia bakal jadi tebal. Jadi garis tipis yang di sini tuh dia bakal jadi tebal. Lalu yang putus-putus ini tuh bisanya dia nyambung gitu. Terus kalau untuk erosi, jadi dia nih nipisin. Jadi garisnya itu ditipisin. Ya, lagi record video bentar. Terus ini dia bakal ditipisin garisnya, terus akan menghilangkan noise juga. Jadi yang di sini tuh dia kan bakal ada noise tuh di sini. Kayak garis yang inilah yang jauh gitu ya, dan noise-nya dia bakal menghilangkan. Tapi minusnya dia kebanyakan yang hilang gitu karena dia tipis. Lalu di sini ada opening. Opening ini kombinasi. Nah, kombinasinya itu yang tadi dilakukan di awal, dimana si opening ini bakal melakukan metode 2, dimana metode 2-nya ini kan erosi. Jadi dia akan erosi dulu. Habis erosi, dia bakal dilasi. Jadi habis dia lakuin erosi, dia baru dia ngedilasin. Tujuannya buat apa? Nah, tujuannya ini yang pertama kan dia nge-erosi. Nah, nge-erosi kan buat ngehapus noise. Dia hilang nih noise-nya. Nah, yang kedua dia ngetebelin garis-garis yang ini erosi ini, terus dia dilasin lagi. Jadi garis yang tipis ini ngerasa nyambung. Jadi kelihatan kayak gini. Nah, closing ini kebalikannya. Dia bakal ngelakuin namanya dilasi terlebih dahulu, baru dia erosi. Nah, dia ini ngetebelin dulu nih garis-garisnya. Si garisnya ditebel, terus dia hilangin lah si noise-nya. Tapi ini kan gak terlalu kelihatan lah. Adalah bedanya dikit di bagian sini, dia hilang noise-nya. Next ada thinning. Thinning ini dia bakal ngetipisin kayak apa ya, dia ini kelihatan tipis di garisnya, nggak setebal inilah. Dia bakal tipisin setipis 1 pixel kalau salah, tapi bentuknya tuh tetap ada gitu. Jadi kalau ini dia memakai algoritma dimana dia tahu mana pixel yang bisa dihapus tanpa merusak koneksi garis. Jadi beberapa pixel kan dia dihapus, tapi dia ini nggak ngerusak gitu koneksi si garisnya. Nah, terus ada namanya thickening juga. Dia ini ngedilasiin yang berulang-ulang. Jadi dia ini pakai iterasi thickening. Nah, iterasi awalnya itu iterasi sama dengan 1, dimana dia ngelakuin 1 kali dimana hasilnya mirip seperti dilasi. Nah, kenapa? Karena dia iterasinya cuma 1. Kan tadi iterasinya dia dia ngelakuin dilasi itu sebanyak iterasinya. Kalau dia ngelakuin iterasi, bisa kita ubah di sini iterasinya jadi 2 kali, dia bakal ngedilasiin 2 kali. Jadi yang awal kan dia dari sini, terus dilasiin dia tebal. Nah, kalau dilasiin lagi dia makin tebal lagi. Lalu ada namanya gradient morph. Gradient morph ini dilasi yang dikurangin sama si erosi. Jadi yang tersisa itu bakal bagian perbatasan antara keduanya, yaitu outline-nya. Jadi si dilasi ini bakal dikurang sama si erosi. Di bagian-bagian ini bakal dia mirip di sini, tapi ada beberapa yang bakal berbeda di bagian sini. Lalu selanjutnya di sini kita buat dia pakai kan ini udah kernel 3x3. Nah, 3x3 ini dia 1 semua nilainya. Terus kernel 5x5 itu 1 semua 5 nilainya, tapi dia 5x5. Nah, bedanya apa kedua ini? Jadi karena jumlah kernel dilihat dari jumlah matriksnya itu kan 3x3 sama 5x5, otomatis dia kayak mempengaruhi tetangganya gitu. Jadi kalau 3x3 itu kan dia ngambil titik tengah, terus dia mengambilin tetangganya. Terus bedanya itu ya jangkauannya, kayak sini kebanyakan nih dia mempengaruhi si tetangganya. Jadi si hasilnya ini lihat dia makin tebal. Nah, ini juga makin hilang
kayak ini kan nggak terlalu hilang, makin hilang. Ini juga, lalu ini juga makin sesuai sama apa yang dibuat gitu loh. Ini masih mirip karena dia satu iterasi kan tadi. Jadi kalau dilasi 5x5, kalau bagian kalau karena 5x5, kalau di bagian dilasi itu garisnya itu lebih tebal dari 3x3. Kalau erosi itu garis jadi lebih tipis. Nah, kalau opening noise-nya itu noise yang besar itu bisa dihilangkan, kayak ini kan dihilangin. Terus kalau si closing, celah yang lebih besar itu bisa ditutup, celah-celahnya itu bisa ditutup. Bagian thinning, kalau ini mirip kayak yang tadi, thinning ini dia nggak ada apa namanya, nggak ada kernel dia. Kalau yang thicken ini baru sama dia mirip kan kayak ini. Terus tergantung iterasi nih, ntar dia bedanya, dia bakal lebih tebal lah. Terus gradient morph ini outline-nya tuh lebih tebal karena si selisih dari dilasi sama erosinya itu makin besar karena dia mempengaruhi tetangganya yang tadi. Jadi untuk perbedaannya mungkin kalau lebih besar nih kernelnya, jadi efeknya tuh lebih apa namanya, lebih ekstrim gitu karena dia mempengaruhi tetangga-tetangganya itu. Lalu di sini ada kombinasi di mana di-combine dari di closing dulu baru di opening. Closing dulu baru opening itu dia bakal menutup si celahnya itu. Kan si apa namanya? Closing tadi bagian ini kan nutup celah gitu. Jadi ntar dia tutup celahnya dulu baru dia bersihkan si noise-nya menggunakan si opening. Lalu habis itu dia bakal apa namanya, dia ini ada putus-putusnya dia di sini, dia bagus, tapi kalau garisnya tuh banyak yang apa ya, putus dan noise gitu loh, jadi bagus. Terus ini opening closing, dimana dia di opening dulu. Di sini ada salah gitu, harusnya opening terus closing. Dia di opening dulu. Nah, di opening dulu ini dia ngebersihin dulu nih noise-nya, baru habis dibersihin noise baru ditutup celahnya. Itu hasilnya tuh mirip mirip ini, cuman dia noise-nya tuh dibersihkan, kayak noise-nya ini dibersihkan, ini dianggap noise lah. Terus ada opening sama dilasi, dimana dia bersihin noise dulu si openingnya, terus ditebelin nih garisnya, tebelin si garisnya, jadi ini bagusnya di yang jelas lah. Terus ini closing plus erosi, di sini beda banget, ini kan tebel, ini yang enggak tebel. Mana Denny bakal nyambungin garisnya dulu, terus dia tipiskan pakai si erosi. Terus next bagian ini yang terakhir, ini eksplorasi mandiri. Pertama kan ubah dia jadi 520 kali 520, ini mungkin biar kayak lebih kelihatan jelas si tangannya, lebih kayak nggak dikecilin, dia lebih diperbesarin supaya detailnya tuh lebih bagus lah, lebih terjaga. Nah, pertama yang saya lakuin itu ini sih, yang kedua itu saya deteksi tepi menggunakan sobel kayak tadi. Saya deteksi dulu si tepi dengan sobelnya karena yang tadi saya bilang keuntungannya itu. Terus saya threshold dia kayak yang tadi juga di threshold ini bedanya karena resize-nya tuh 520. Habis di threshold saya buat dia thickening. Nah, kenapa saya pakai thickening? Terus thickeningnya ini dia 2 kali. Nah, tadi kan sama tuh dilasi. Nah, ini saya pakai iterasi 2 karena saya mau tebalin nih garis sama sambungannya biar dia ini nggak yang hilang-hilangan lah, nggak putus gitu. Terus ini kan iterasi, dia mirip kayak thickening ini tapi dia nggak bakal putus garisnya. Lalu dia bakal dideteksi tepi lagi menggunakan sobel. Jadi yang ini mirip seperti ini, tapi nanti dia bakal lebih tebal baru dia dideteksi si tepinya. Nah, hasilnya bakal
seperti ini karena sobel yang kedua itu kan bakal mengambil garis tepi ya, udah ditebelin, jadi hasilnya bakal seperti ini, jadi membuat outline gitu, kita bakal ngedeteksi si thickeningnya itu. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan untuk respon kali ini. Terima kasih.